Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Putu Ayu Kue Basah, Kue Mandul, Makanan Dulu. Sekarang saya akan membagikan resep membuat bumbu suruneng dari kelapa, suruneng kelapa. Langkah yang pertama yang jelas ya harus dinyalakan dulu kompornya, dan yang kedua kelapanya itu harus dimasukkan ke wajan dan siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kelapanya itu harus kelapa yang tua, gak boleh yang muda. Kenapa gak boleh yang muda? Kalau pakai kelapa yang muda, otomatis bumbu surunengnya itu tidak akan maksimal. Maka kelapanya itu susah untuk kering. Itu ya kalau misalkan jadi surunengnya atau suruneng kelapanya itu tidak akan menempel, atau misalkan tidak akan menempel sama ketannya, pokoknya hasilnya tidak akan maksimal. Jadi buat ibu-ibu atau siapa saja yang akan membuat bumbu suruneng, jelas kelapanya itu harus memakai kelapa yang tua. Kalau istilah orang Sunda mah ini itu dinamakan proses menyangrai. Tahu nggak menyangrai? Kalau menyangrai itu yaitu memasak tanpa minyak. Metode ini juga, metode menyangrai juga, kalau bisa digunakan untuk membuat kerupuk. Biasanya kalau di Banjar atau kalau di Sunda itu kerupuk gancong, opak. Oh, story video tuh. Nah, di sini nggak boleh tengah. Pokoknya kelapa itu harus diaduk-aduk sampai kering, sampai sari-sarinya juga ada. Kalau misalkan sebentar atau misalkan kita malah digancilok, otomatis kelapanya itu tidak akan apa, jelas pasti tutup atau bau hangus. Terus ini sampai kecil pokoknya kalau misalkan saya mau jualan terus saya lagi nyangrai, itu banyak ibu-ibu yang nyamperin dan bertanya pada saya, itu harum apa sih? Ini yang jelas itu harum kelapa yang lagi disangrai. Jadinya terus itu ibu, kalau misalkan kelapa, kalau kita nyangrai kelapa ya seperti ini harus digalang terus, pokoknya harus digalang terus. Maaf ya ibu-ibu, hasilnya tetap maksimal dan di sini juga itu banyak kelapa-kelapa yang menyatu gitu, yang gerundul-gerundul gitu. Nah, ketika misalkan kelapanya itu menyatu atau misalkan gerundul-gerundul gitu, itu harus dilembutkan gitu, harus dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan ya bahaya. Ya harus terus seperti itu, jangan pernah bosan. Ya seperti ini biar aromanya itu mewangi, dan otomatis ketika misalkan keringnya itu merata. Nah, untuk suhu apinya itu yang sedang-sedang saja, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar ya bahaya, ntar ada damkar atau pemadam kebakaran. Nah, ibu lihat kan asalnya dari kelapa yang putih, sekarang kelapanya itu mulai menguning atau mencoklat. Nah, kalau misalkan kelapanya udah coklat kayak gini nih, ya udah coklat kayak gini, berarti ini nyangrai tahapan terakhir. Nah, sekarang tahapan kalau saya biasanya bumbu cabai yang telah digiling dicampur bawang putih sedikit. Nah, ini seperti ini. Pokoknya pakai cabai yang telah digiling sama bawang putih. Kenapa pakai cabai? Ya jelas biar merah merona gitu. Jadi wah mantap. Nanti harus goleng-goleng sampai merata, sampai
terasa. Kalau ibu-ibu nggak ada bumbu cabai yang telah digiling, ya bisa juga beli cabai ke abang-abang atau ke pasar, terus di blender, dicampurin sama bawang putih. Nah, resep yang rahasia di sini tuh harus pakai gula putih. Soalnya kalau misalkan pakai gula putih itu otomatis si cabenya itu atau bumbu cabenya itu akan nempel, akan tambah terasa gitu. Akan tambah terasa menyampur dengan bumbu. Nah, kasih bumbu-bumbu seperti pecin, uyah, dan royco secukupnya. Ya jangan kebanyakan, ntar keasinan disangka pengen kawin lagi deh. Nah, terus galau-galauin sampai asak atau sampai matang. Nah, ciri-cirinya matang lihat seperti ini nih. Pokoknya kalau ciri-cirinya matang, si bumbunya itu pokoknya ada bercak-bercak ke atas gitu. Kalau misalkan ada pertanda seperti itu, berarti bumbunya itu udah asak atau udah jadi. Tuh kayak gini nih, kayak kembang api, bletuk 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 bletuk. Nah kayak gini berarti kalau misalkan udah kayak gini itu pertanda si bumbunya itu udah masak, udah jadi. Nah sekarang si bumbunya itu masukin, campurin ke dalam kelapa biar lezat. Nah ya pokoknya si bumbunya itu sesuaiin sama takaran kelapanya, jangan semuanya. Kalau kebanyakan bumbunya otomatis serundengnya itu nggak bakal jadi. Nah kalau udah dicampurin ya seperti biasa digalo-galoin biar bumbunya merata. Nah seperti ini, galo-galoin dan suhu apinya itu kecilin biar nggak tutung. Terus galo-galoin sampai merata pokoknya. Ntar juga ketika misalkan si kelapanya udah berubah warna 100%, maka itu udah jadi. Lihat nih, seperti ini. Lihat nih, seperti ini. Kalau misalkan udah seperti ini, maka jadi bumbu serundeng ala resep Putu Ayu Kue Bujang Jaya. Mantap, bisa deh pakai jualan. Nah seperti ini kawan, semoga bermanfaat.